Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Di tepi Jalan Pantura, tepatnya di perbatasan kota Tegal dan Pemalang, berdirilah sebuah lapak tambal ban kecil yang sudah lusuh termakan waktu. Lapak itu milik Pak Suro, seorang lelaki parubaya yang dikenal ulet dan tak kenal lelah. Meski usianya sudah menyentuh kepala 5, tangannya masih cekatan menambal ban, mengangkat motor, bahkan mengganti ban truk besar sendirian. Pak Suro memilih beroperasi sampai larut malam, kadang hingga menjelang subuh. Rezeki malam gak kalah sama siang. Katanya setiap kali ditanya kenapa tidak pulang lebih awal. Jalan Pantura memang ramai, terutama malam hari ketika truk-truk dari Jakarta melaju ke arah timur membawa muatan. Malam itu, suasana lebih sunyi dari biasanya. Angin laut dari utara membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Pak Suro duduk di kursi kayu reot sambil membakar ban bekas di drum tua, mencoba mengusir nyamuk yang menggila. Asap tebal mengepul ke langit hitam tanpa bintang. Sambil menyeruput kopi hitam dari termos aluminium, ia memejamkan mata sejenak. Tiba-tiba, Suro. Pak Suro membuka mata. Suaranya pelan, nyaris seperti desahan. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Asap dari ban yang terbakar mulai melingkar aneh, seperti membentuk sosok, siluet samar perempuan berambut panjang. Suro. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Kali ini dari balik drum pembakaran. Pak Suro berdiri perlahan, mencoba melihat lebih dekat. Jantungnya mulai berdebar tak karuan. Bau gosong bercampur amis tiba-tiba menyengat hidungnya. Ia menelan ludah, dan dengan langkah perlahan menyibak asap yang kian tebal. Namun tidak ada apa-apa. Hanya drum, api kecil, dan tumpukan ban bekas. Ia duduk kembali, mencoba menenangkan diri. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah belasan tahun membuka tambal ban di situ, Pak Suro memadamkan api lebih awal dan menutup lapaknya lebih cepat dari biasanya. Malam itu, langit tampak kelabu. Gerimis halus turun tanpa suara, membasahi jalan Pantura yang sepi. Lampu-lampu truk dan mobil sesekali memantul di aspal yang basah, memberikan kilatan cahaya yang terlihat magis dan asing. Pak Suro, seperti biasa, duduk bersandar di dinding lapaknya yang terbuat dari triplek dan seng. Ia menggulung sarung ke lutut dan menyeruput kopi pahit dari termos tua kesayangannya. Belum genap 1 jam sejak ia membuka lapak malam itu, suara rem truk yang melengking memecah keheningan. Sebuah truk kontainer berhenti mendadak sekitar 30 meter dari lapaknya. Lampu hazard menyala berkedip-kedip, dan terdengar suara laki-laki berteriak panik dari dalam kabin. Pak Suro bangkit dengan cepat, mengambil senter dan payung kecil, lalu berjalan menghampiri. Seorang pemuda turun dari kabin truk. Wajahnya tampak pucat, napasnya tersengal, dan matanya liar menatap sekeliling. "Pak, tolong, ban saya meledak. Padahal ini baru diganti sore tadi," ujarnya dengan suara gemetar. Pak Suro menyuruhnya tenang. Ia menyalakan senter dan berjongkok memeriksa ban belakang truk. Begitu lampu senter menyapu permukaan ban, alis Pak Suro langsung berkerut dalam. Ban itu tak hanya robek, ada 3 goresan dalam seperti cakaran. Goresannya tidak beraturan, tapi dalam dan tampak seperti bukan karena benda tajam biasa. Bahkan serat kawat ban ikut tercabik keluar. "Kok bisa begini? Ini ban jenis premium, Pak. Saya ganti di bengkel resmi. Baru jalan sekitar 100 km, ucap si sopir, berusaha menenangkan diri dengan menjelaskan. Pak Suro tidak langsung menjawab. Tangannya mengelus bagian goresan itu perlahan. Bekasnya seperti luka, bukan sekadar kerusakan mekanis. "Ini nggak biasa, Mas," ucap Pak Suro pelan. "Kayak dicakar. Tapi sama apa?" Si sopir terdiam sejenak, lalu duduk di aspal sambil menyandarkan punggungnya ke sisi truk. Hujan makin deras, tapi ia seolah tak peduli tubuhnya basah kuyup. "Saya lihat sesuatu sebelum bannya pecah," ucapnya lirih. "Di tikungan sana tadi, saya lihat perempuan berdiri di tengah jalan. Baju putih, rambut panjang,
mukanya nggak kelihatan. Pak Suro menoleh cepat. Hatinya berdegup lebih kencang. Waktu saya klakson, dia nggak gerak. Saya pikir bakal ketabrak. Tapi, pas saya makin dekat, dia ngilang. Pak, hilang gitu aja. Kayak bayangan. Pak Suro mendengarkan dengan seksama. Tapi matanya kini menatap tikungan yang dimaksud si sopir. Tikungan itu memang dikenal rawan, dan sudah beberapa kali terjadi kecelakaan aneh. Namun tidak pernah ada yang menyebut soal penampakan. Mas, sebelum kejadian ini, ada yang aneh nggak? Sopir itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Pas masuk daerah sini, saya mulai merasa kayak ada yang ngikutin. Dari kaca spion, saya beberapa kali lihat bayangan duduk di bangku belakang kabin. Tapi tiap saya noleh, kosong. Hujan turun makin lebat. Petir menyambar jauh di utara, dan suara guntur menggelegar membelah langit. Pak Suro mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu cerita ini bukan yang pertama ia dengar. Ia pernah beberapa kali mendengar kabar dari sopir lain tentang gangguan di sekitar tikungan itu. Tapi baru kali ini ia melihat bukti nyata, ban tercakar, dan sopir yang benar-benar ketakutan. Ia menyelesaikan tambalan ban dengan cepat, memastikan semuanya aman. Lalu ia mengeluarkan sebotol air mineral dan menyodorkannya ke si sopir. Minum dulu, istirahat sebentar, jangan langsung jalan. Sopir itu mengangguk sambil meminum air dan mengatur napas. Setelah beberapa menit, ia bangkit kembali ke kabin. Sebelum menyalakan mesin, ia menoleh lagi pada Pak Suro. "Pak, itu siapa, ya?" tanyanya lirih. Pak Suro hanya menatapnya lama. Kemudian, sambil menyalakan rokok kretek yang mulai basah oleh hujan, ia menjawab, "Kalau benar yang kamu lihat itu perempuan berbaju putih, berarti kamu baru saja berhadapan sama penunggu jalan ini." Truk itu pun perlahan meninggalkan lokasi. Ban barunya melindas genangan air sambil meninggalkan suara gemuruh berat. Pak Suro berdiri mematung, memandang tikungan dengan sorot mata penuh tanya. Ia kembali ke lapaknya dalam diam. Di benaknya, kenangan malam sebelumnya muncul lagi, bisikan samar dari asap, bau amis yang menusuk, dan bayangan yang ia kira hanya halusinasi. Sekarang, ia tahu semuanya nyata, dan ada sesuatu yang sedang menunjukkan wujudnya. Perlahan, dan sepertinya malam-malam berikutnya akan menjadi lebih mencekam. Langit malam kembali gelap gulita, tak ada bulan, dan bintang pun enggan menampakkan dirinya. Kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan Pantura yang lembab oleh hujan semalam. Embusan angin dari utara membawa bau laut dan sesuatu yang lain, bau amis dan anyir, samar, namun kian terasa jika diam-diam dibiarkan mengendap di udara. Pak Suro duduk di bangku kayu lapaknya sambil memijat lehernya yang pegal. Usianya tak lagi muda, tapi ia masih memilih menjaga lapak tambal ban itu setiap malam, sendirian. Sejak kejadian truk dengan ban tercakar, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia jadi lebih waspada. Kadang menatap tikungan jalan cukup lama, berharap tidak ada lagi yang datang dari sana. Jam menunjukkan pukul 1.48 dini hari saat suara motor menderu keras di kejauhan. Semakin dekat, semakin pelan, hingga akhirnya berhenti mendadak di depan lapaknya. Seorang pemuda turun terburu-buru. "Pak, ban belakang saya bocor, bisa ditambal?" ucapnya dengan suara tergesa. Pak Suro langsung mengangguk. Bisa. Sini saya cek dulu." Ia mengambil senter, jongkok, dan mulai memeriksa ban motor metik berwarna merah kusam itu. Bocornya tidak parah, hanya terkena paku kecil. Proses menambalnya pun cepat. Tapi selama itu, Pak Suro merasa ada sesuatu yang aneh. Pandangan pemuda itu gelisah, matanya sesekali menatap ke belakang, ke jok motornya sendiri, seperti ingin memastikan sesuatu. Ia berdiri dekat motor, namun menjauh dari jok belakang, seolah menghindari sesuatu yang tidak terlihat. Selesai menambal, Pak Suro menepuk ban dengan tangan dan berdiri. "Sudah, Mas, aman." Pemuda itu hanya mengangguk singkat, tapi sebelum naik motor, ia ragu sejenak. "Pak," ucapnya lirih, "saya nanya, ini mungkin aneh,
Tapi Bapak lihat nggak? Ada orang duduk di belakang motor saya tadi. Pak Suro mengerutkan dahi. Enggak, kamu datang sendiri, kan? Wajah si pemuda langsung pucat. Ia menatap Pak Suro dengan mata membelalak, lalu menatap kembali ke jok belakang motornya. Saya dari tadi ngerasa berat. Pak, pas saya ngelewatin tikungan sana, saya lihat bayangan putih di spion. Duduk di belakang saya. Rambutnya nutupin wajah. Jantung Pak Suro langsung berdegup keras. Ini kejadian kedua. Keduanya melihat sosok perempuan. Keduanya di sekitar tikungan jalan itu. Pas saya berhenti di sini, saya nggak berani noleh ke belakang. Rasanya dia masih duduk di sana. Pak Suro menghela napas, lalu menyalakan rokok. Mas, kamu tadi baca doa apa waktu lewat tikungan itu? Pemuda itu menggeleng. Ya wajar, kalau ada yang numpang. Si pemuda menelan ludah. Pak Suro mengambil sebotol air dalam jerigen kecil, lalu menyiramkan sedikit ke jok belakang motor itu sambil komat kamit membaca doa. Asap tipis mengepul. Entah karena dingin atau karena sesuatu yang tak kasat mata pergi. Setelah itu, pemuda itu pamit dengan cepat, dan motornya melaju seperti dikejar sesuatu. Malam pun kembali hening. Namun sejak malam itu, Pak Suro mulai diganggu. Awalnya kecil, tiba-tiba ia mendengar suara tawa anak kecil dari balik semak-semak. Tak hanya sekali, tawa itu datang hampir setiap malam, selalu di waktu yang sama, sekitar pukul 2 dini hari. Tak ada anak kecil di sekitar sana. Rumah terdekat pun jaraknya hampir 1 kilometer. Kemudian, suara-suara dari balik lapak mulai terdengar. Kayak ada yang berjalan di belakang. Namun saat ia menoleh, kosong. Yang paling parah, alat-alat tambalnya mulai berpindah tempat sendiri. Kompresor angin yang biasanya ia letakkan di pojok kanan lapak, tiba-tiba berada di sisi kiri. Tang ban berpindah ke lantai, meski sebelumnya ia yakin menggantungnya di paku dinding. Selang angin terlilit sendiri dengan simpul yang aneh, seperti diikat oleh tangan kecil. Puncaknya terjadi pada malam ketiga setelah kejadian si pemuda. Pak Suro tengah memeriksa ban motor yang ditinggal oleh pelanggan. Katanya akan kembali setelah membeli makan. Sambil menunggu, ia duduk di bangku seperti biasa. Tiba-tiba, lampu lapaknya berkedip, lalu mati sejenak, dan menyala lagi. Dari kejauhan, terdengar suara sepeda kecil. Suara lonceng kecil yang sering ada di sepeda roda 3 anak-anak. Kring, kring. Pak Suro berdiri, matanya menyapu sekitar lapaknya. Tidak ada siapapun. Lalu terdengar suara, "Hei!" Tawa kecil, nyaring, dan menyeramkan. Suara anak kecil itu tidak terdengar bahagia, tapi seperti mengejek, menertawakan. Pak Suro mengambil botol air yang biasa ia isi dengan air doa, lalu menyiramkan ke sekeliling lapak. "Kalau kamu bukan manusia, jangan ganggu aku yang cuma cari makan," teriaknya dengan suara lantang. Malam itu tidak ada lagi suara, tapi Pak Suro tidak tidur. Ia duduk, menggenggam tasbih, sambil sesekali menatap ke arah tikungan yang makin lama makin terasa bukan sekadar jalur jalan biasa. Keesokan harinya, ia mendatangi warung kopi tempat para sopir sering berkumpul. Di sana ia mulai mendengar kisah-kisah serupa, tentang tikungan angker, tentang sopir yang tiba-tiba melihat perempuan menangis di jalan, tentang motor yang terasa berat meski tidak membawa beban. Bahkan ada cerita sopir truk yang pernah melihat anak kecil berlari di tengah jalan tengah malam. Saat direm mendadak, tidak ditemukan apa-apa. Tapi keesokan harinya, bagian bawah truknya penuh bekas tangan kecil bercampur noda darah. Semua cerita itu membuat satu kesimpulan mulai terbentuk dalam pikiran Pak Suro. Jalan itu menyimpan dendam. Dan lapaknya terlalu dekat dengan sesuatu yang sudah lama menunggu kesempatan untuk menunjukkan diri. Sepekan berlalu sejak kejadian demi kejadian aneh mulai mengganggu Pak Suro. Bayangan, suara tawa anak kecil, alat berpindah tempat sendiri, hingga kisah-kisah mistis dari para sopir yang melintasi tikungan maut itu. Semua berkumpul jadi satu, menyelimuti lapak tambal ban kecilnya dalam aura yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Di sela-sela kesibukannya menambal ban dan menyambut pelanggan malam,
Pikirannya tak bisa berhenti memikirkan satu hal, pohon randu besar yang berdiri tak jauh dari lapaknya. Pohon itu menjulang tinggi di sisi jalan, sedikit tersembunyi di balik semak-semak liar. Rantingnya menjulur ke jalan seperti tangan raksasa yang mengintai. Akar-akarnya menyembul dari tanah, membentuk lekukan-lekukan aneh seperti wajah manusia menangis. Daunnya lebat, gelap, dan selalu bergoyang pelan meski angin tak berembus. Banyak warga desa yang enggan melewatinya malam-malam. Pak Suro memang sering melihat pohon itu. Namun selama ini, ia tidak pernah berpikir macam-macam. Tapi setelah semua gangguan yang terjadi, hatinya terus tertarik ke sana. Ada sesuatu yang mengikat antara gangguan itu dan pohon randu tersebut. Malam itu, setelah menutup lapaknya lebih awal dari biasanya, Pak Suro memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Surip, tetua desa yang dikenal banyak tahu soal sejarah dan hal-hal mistis di wilayah itu. Mbah Surip tinggal di tepi sawah. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu. Saat Pak Suro datang, ia sedang duduk di depan tungku sambil menyeduh wedang jahe. "Loh, Suro tumben kesini malam-malam," sapa Mbah Surip sambil tersenyum tipis. Tapi matanya tajam, seakan sudah tahu tujuan kedatangannya. "Ada yang ingin saya tanyakan, Mbah," jawab Pak Suro. Ia duduk di tikar pandan, menerima segelas jahe hangat, lalu memulai cerita. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya. Suara, tawa anak kecil, penumpang tak kasat mata, ban tercakar, hingga bayangan perempuan berbaju putih. Semua ia ceritakan tanpa dilebih-lebihkan, hanya berdasarkan yang ia alami dan saksikan langsung. Mbah Surip mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan, justru seperti seseorang yang sedang menunggu hal ini terjadi. "Pohon randu yang kau sebut itu sudah lama sekali dianggap keramat," ucap Mbah Surip pelan. "Orang desa dulu menyebutnya randu siluman." Pak Suro menatap penuh tanya. "Kenapa begitu, Mbah?" Mbah Surip menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Tahun 1997, ada kecelakaan di jalan itu. Seorang perempuan hamil, usia kandungannya 7 bulan. Ia hendak menyeberang jalan sepulang dari pasar malam. Tapi ada mobil pick-up yang melaju kencang dari arah barat. Tidak sempat mengerem, perempuan itu tertabrak. Tubuhnya terlempar beberapa meter dan jatuh di bawah pohon randu itu. Pak Suro diam, mendengarkan dengan dada yang perlahan terasa sesak. Sialnya, yang menabrak tidak berhenti, kabur begitu saja. Sampai hari ini, pelakunya tidak pernah ditemukan. Perempuan itu meninggal di tempat. Tapi yang lebih tragis, waktu warga menemukan jenazahnya keesokan harinya, bayinya sudah tidak ada dalam kandungan. Pak Suro mengerutkan dahi. "Maksudnya, hilang?" Mbah Surip mengangguk. Perutnya robek, tapi tidak ada darah, tidak ada bekas ditarik. Bayinya seperti lenyap begitu saja. Dan anehnya lagi, tidak ada hewan liar yang berkeliaran di sekitar tubuhnya malam itu. Padahal daerah itu biasa dilewati anjing liar atau babi hutan. Seketika bulu kuduk Pak Suro berdiri. Sejak saat itu, pohon randu itu dianggap terkutuk. Warga percaya, arwah si perempuan dan bayinya masih gentayangan, menunggu keadilan yang tak pernah datang. Beberapa sopir sering cerita melihat bayangan perempuan menangis, atau anak kecil duduk di tengah jalan. Kadang ban kendaraan meledak tanpa sebab. Beberapa kali bahkan ada yang seperti kerasukan setelah lewat jalan itu. Pak Suro menarik napas dalam. "Lalu kenapa saya yang terganggu? Apa karena lapak saya dekat situ?" Mbah Surip mengangguk pelan. "Lapakmu berdiri terlalu dekat dengan akar pohon itu. Arwah yang terikat di sana mulai bangun lagi. Mungkin karena waktu mereka sudah matang untuk menunjukkan diri." "Matang, Mbah?" "Iya, kadang. Arwah gentayangan butuh waktu untuk jadi kuat. Bertahun-tahun mereka menyerap energi dari ketakutan, dari kecelakaan, dari darah yang tumpah di jalan itu. Sampai akhirnya mereka cukup kuat untuk memengaruhi dunia nyata." Pak Suro terdiam. Tangannya gemetar memegang gelas wedang jahe yang sudah mulai dingin. Semua cerita itu masuk akal, sangat masuk akal, terutama setelah apa yang ia alami sendiri.
Malam itu, sepulang dari rumah Mbah Surip, Pak Suro tidak langsung ke lapaknya. Ia pulang ke rumah kecilnya di pinggir desa. Niatnya ingin istirahat sejenak. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengalami mimpi yang membuatnya terbangun dengan peluh dingin membasahi seluruh tubuh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi jalan Pantura, tepat di depan pohon randu besar. Langit malam merah darah, tak ada kendaraan lewat. Udara sunyi, lalu muncul seorang perempuan, berbaju putih, rambut panjang, dan perutnya membuncit besar. Perempuan itu menatapnya. Matanya kosong, bibirnya bergerak, namun tak mengeluarkan suara. Kemudian, ia menunjuk ke arah jalan. Di sana, tampak sesosok bayi kecil merangkak di tengah aspal, perlahan mendekati ban sebuah truk besar yang melaju kencang. Pak Suro ingin berteriak, ingin lari menyelamatkan, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Truk itu mendekat, semakin dekat. Lalu, brak! Pak Suro terbangun dengan jantung berdebar keras. Keringat membasahi bantal dan kaosnya. Tapi yang membuatnya lebih takut adalah, di ujung tempat tidurnya, ia melihat jejak kaki kecil basah, seperti bekas telapak bayi, mengarah dari jendela ke tempat ia tidur. Hari berikutnya, Pak Suro kembali ke lapaknya. Tapi kali ini ia tidak membawa alat-alat kerja seperti biasa. Ia membawa dupa, botol air doa, dan sajadah. Tepat di tengah malam, ia duduk bersila di depan pohon randu besar itu. Dupa ia nyalakan, dan udara malam terasa lebih pekat dari biasanya. Ia memejamkan mata dan mulai berdoa, mencoba bicara dengan arwah yang barangkali masih ada di sana. Saya cuma tukang tambal ban, Bu. Saya nggak ganggu. Saya cuma cari makan. Kalau sampean butuh dibantu, tunjukkan caranya. Angin bertiup pelan, daun randu bergemerisik seperti bisikan. Lalu tiba-tiba, udara di sekeliling jadi dingin. Dingin menusuk tulang. Dari balik batang pohon, muncul sesosok bayangan perempuan hamil. Wajahnya kabur, tapi tubuhnya jelas. Perutnya besar, namun robek di bagian bawah, dan darah mengalir pelan. Bayi kecil tampak menggeliat di pelukannya, namun tidak menangis. Hanya menatap Pak Suro dengan mata kosong. Suro ingin lari, tapi tubuhnya kembali tak bisa digerakkan. Bayangan itu mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Aku tidak ingin diganggu. Aku hanya menunggu, yang membuatku mati. Lalu sosok itu lenyap, dan udara kembali normal. Pak Suro terjatuh ke tanah, lututnya lemas. Namun ia sadar satu hal, arwah itu tidak menginginkannya. Ia menginginkan keadilan. Langit malam di Pantura terasa lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggantung berat, menyembunyikan cahaya bulan. Angin malam sejuk tapi membawa aroma asing, semacam bau karat bercampur asap terbakar. Bau yang mulai dikenali Pak Suro sebagai tanda bahwa mereka sedang dekat. Sejak malam ia duduk bersila di bawah pohon randu dan melihat bayangan perempuan hamil serta bisikan yang meminta keadilan. Lapaknya seperti ditandai, entah oleh apa. Namun satu hal yang pasti, ia tidak sendirian di sana. Tiap malam, selalu ada sesuatu yang memperhatikannya. Pak Suro mencoba bertahan, walau secara batin ia mulai kelelahan. Tapi malam itu, semuanya berubah. Sekitar pukul 2.23 dini hari, terdengar suara truk tua mendekat. Tapi aneh, suara mesinnya nyaris tidak terdengar, hanya deru pelan, seperti suara kaset tua yang diputar lambat. Pak Suro berdiri dan menatap ke arah jalan. Sebuah truk Mitsubishi tua berwarna hijau lusuh berhenti perlahan di depan lapaknya. Lampunya menyala kekuningan, tapi tidak terang. Di balik kaca yang buram, tampak seorang sopir tua duduk tegak, diam, menatap ke depan. Pak Suro melangkah pelan. Ada rasa dingin merayap di kulit tengkuknya. Sopir itu membuka kaca dengan gerakan lambat. Wajahnya pucat, kulitnya keriput parah meski tampaknya belum terlalu tua. Matanya menatap kosong, dan bibirnya kering seperti belum minum selama berhari-hari. Ban belakang saya bocor, katanya lirih, hampir seperti suara dari dalam mimpi. Pak Suro mengangguk. Baik, Pak, saya cek dulu ya.
Ia mengambil senter dan mulai memeriksa ban truk. Memang ada paku menancap, dan tekanan udaranya hampir habis. Tapi yang lebih aneh, ban ini sangat aus, seperti sudah dipakai puluhan tahun tanpa diganti. Ia mulai menambal. Tapi selama proses itu, tidak ada suara dari dalam truk. Biasanya sopir akan turun, mengisap rokok, atau setidaknya menonton proses tambal. Tapi pria ini hanya duduk menatap ke depan, tak berkedip. Selesai menambal, Pak Suro mengetuk kaca jendela sopir. "Sudah selesai, Pak." Sopir itu hanya mengangguk pelan. Lalu, tanpa sepatah kata, ia menyalakan mesin, yang kini terdengar lebih jelas, seperti suara truk dari dalam air, dan melaju perlahan ke arah timur, menembus kabut. Pak Suro berdiri mematung. Dadanya terasa berat. Truk itu terus berjalan menjauh, lalu menghilang di tikungan. Pagi harinya, Pak Suro yang merasa resah sejak dini hari memutuskan memeriksa tempat truk itu parkir. Ia ingin memastikan kejadian semalam bukan mimpi. Tapi tidak ada bekas ban, tidak ada lekukan di tanah, tidak ada noda oli, bahkan bekas paku yang harusnya tercabut pun tak ada. Seolah tidak pernah ada truk yang berhenti di sana. Pak Suro termenung. Ia yakin betul, itu bukan mimpi. Tapi bagaimana mungkin tidak ada satupun jejak? Beberapa jam kemudian, saat ia sedang minum kopi di warung sebelah lapaknya, ia bercerita tentang kejadian itu pada Pak Darto, seorang pemilik warung yang sudah lama tinggal di daerah itu. Wajah Pak Darto berubah pucat. Truk hijau, tua, sopirnya diam dan pucat. Pak Suro mengangguk. Pak Darto langsung duduk. Tangannya gemetar saat menyulut rokok. "Suro, 10 tahun lalu, di tempat tambal banmu sekarang, pernah ada truk tua terbakar. Sopirnya waktu itu terjebak di dalam. Gagal keluar karena pintunya nyangkut. Truknya kebakar sampai tinggal rangka." Pak Suro terdiam. Yang bikin aneh, waktu evakuasi, jenazahnya gak ditemukan utuh. Ada yang bilang tubuhnya habis terbakar. Ada yang percaya dia keluar sebelum terbakar dan hilang. Tapi beberapa bulan setelahnya, beberapa warga melihat truk serupa mondar-mandir malam-malam. Tapi pas dikejar, hilang di tikungan. Pak Darto menatap serius. "Itu truk hantu, Roh. Dan kalau kamu kemari nambal bannya, berarti kamu sudah bersentuhan langsung dengan arwah yang belum tenang." Pulang ke rumah, Pak Suro merenung lama. Ada pola yang mulai terlihat jelas. Perempuan hamil yang mati tertabrak. Pelakunya tak ditemukan. Anak kecil yang sering terdengar atau terlihat. Truk tua yang terbakar dan kini muncul kembali. Semua kejadian terkait dengan jalan di depan lapaknya dan berpusat pada tikungan dan pohon randu. Semakin ia renungkan, ia merasa bahwa truk hantu itu bukan hanya arwah penasaran biasa. Mungkin, entah bagaimana, pengemudi truk tua itu adalah orang yang menabrak perempuan hamil itu bertahun-tahun lalu. Satu-satunya yang tahu pasti adalah arwah perempuan itu sendiri. Malam berikutnya, Pak Suro kembali duduk di bawah pohon randu. Kali ini ia membawa dupa, bunga melati, dan air doa. Ia ingin mencoba berbicara, atau setidaknya meminta petunjuk. Dupa dinyalakan. Bau harum bercampur lembab tanah dan akar randu. Lama ia diam, hingga tiba-tiba udara menjadi dingin. Dari balik batang pohon, samar-samar muncul bayangan perempuan hamil itu lagi. Ia tidak mendekat, hanya berdiri dan menatap Pak Suro. "Siapa yang menabrakmu, Bu?" tanya Pak Suro dengan suara berat. Bayangan itu tidak menjawab. Tapi di udara, perlahan muncul gambar samar truk hijau, lalu lenyap. Apakah itu truk yang tadi malam datang? Bayangan itu mengangguk perlahan. Pak Suro menutup mata. Dadanya terasa seperti dihantam. Berarti benar. Arwah pengemudi truk itu masih gentayangan, mungkin juga menyesal, mungkin sedang mencari pengampunan, atau malah masih menyangkal perbuatannya. "Kalau saya bisa bantu, harus saya apakan, Bu?" tanyanya. Perempuan itu tak menjawab. Namun suara tangis bayi terdengar lagi dari balik akar pohon randu. Malam itu, Pak Suro tak bisa tidur. Ia mulai menyadari bahwa lapaknya berdiri tepat di antara dua dunia. Dunia para arwah yang menuntut keadilan,
dan dunia manusia yang hanya ingin hidup tenang. Ia merasa ditarik masuk lebih dalam. Truk itu akan datang lagi. Ia tahu, karena arwah itu belum selesai. Dan jika ia ingin lepas dari semua ini, ia harus menyelesaikan apa yang belum selesai 10 tahun lalu. Hari-hari Pak Suro tak lagi sama setelah malam ketika ia menyadari bahwa truk hantu yang datang menambal ban adalah milik orang yang mungkin telah menyebabkan tragedi puluhan tahun lalu. Sosok perempuan hamil yang terus muncul di bawah pohon randu tidak lagi menakutinya. Ia justru merasa iba. Sementara suara tawa anak kecil, jeritan lirih dari balik tikungan, serta suara langkah yang tak tampak wujudnya semakin sering terdengar setiap malam. Namun Pak Suro sudah tidak ingin hanya jadi penonton. Ia ingin menyudahi semuanya, menebus, meski bukan dia pelakunya. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Pak Suro tidak membuka lapaknya. Ia pergi ke balai desa, menemui kepala dusun dan beberapa tetua adat. Di hadapan mereka, ia menceritakan semua kejadian yang ia alami, tanpa menyembunyikan sedikit pun. Beberapa warga awalnya menganggap Pak Suro mungkin sedang lelah. Tapi Mbah Surip yang turut hadir menegaskan bahwa apa yang dialami Suro adalah pertanda. Pertanda bahwa alam gaib sedang meminta pertanggungjawaban. Ada yang belum selesai, dan Suro sudah dijadikan jembatannya, ujar Mbah Surip dengan mata sendu. Pak Suro mengajukan satu permintaan, mengadakan doa bersama dan kenduri kecil di sekitar pohon randu, lalu memindahkan lapaknya lebih jauh dari lokasi itu. Kepala dusun menyetujui. Warga yang dulu menyaksikan peristiwa kecelakaan itu juga diundang, termasuk beberapa pengemudi yang pernah mengalami kejadian serupa. Malam itu, selamatan sederhana digelar. Tumpeng kuning, bunga 7 rupa, air doa, dan dupa mengelilingi pohon randu. Sekitar 20 orang berkumpul. Doa dipanjatkan dalam keheningan, memohon agar arwah perempuan hamil dan bayinya diberi tempat yang layak, dan agar roh-roh penasaran yang bergentayangan di jalan itu dilepaskan dari dendam dan penderitaan. Saat doa mencapai bagian akhir, angin tiba-tiba bertiup kencang. Dupa padam satu persatu, dan suara gemerisik daun randu terdengar seperti bisikan banyak mulut. Beberapa warga yang hadir mengaku melihat bayangan putih melintas cepat di antara pohon dan semak, tapi tidak satu pun yang lari. Semua tetap duduk, meski keringat dingin membasahi punggung mereka. Suro tetap bersila. Dalam hati ia berkata, "Jika kalian ingin pergi, pergilah. Kami tidak ingin melawan. Kami hanya ingin damai." Malam setelah doa bersama itu, Pak Suro pulang ke rumahnya yang sederhana. Ia tidur lebih awal, tubuhnya lelah luar biasa. Tapi malam itu, ia bermimpi. Bukan mimpi biasa. Ia kembali berada di tikungan jalan, dengan kabut tebal di sekelilingnya. Pohon randu tampak berdiri lebih tinggi dari biasanya. Di bawahnya, berdiri perempuan berbaju putih, perutnya membuncit, dan wajahnya tidak lagi kabur. Kini wajah itu jelas, cantik, tenang, dan bersih. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi menatap dengan kemarahan. Ia tersenyum, dan dalam gendongannya, seorang bayi mungil tertidur pulas. Ia berjalan mendekati Pak Suro, lalu berhenti beberapa langkah di depan. "Terima kasih," katanya. Suaranya lembut. "Aku bisa pulang." Setelah itu, ia menoleh ke belakang. Truk hijau tua muncul dari balik kabut. Di belakang kemudi, sopir tua yang pernah datang menambal ban itu menundukkan kepala. Saat perempuan itu masuk ke dalam kabin, sang sopir meneteskan air mata. Truk itu perlahan melaju ke arah hutan, lalu menghilang. Pak Suro terbangun dengan air mata di pipinya. Beberapa hari setelah mimpi itu, Pak Suro resmi memindahkan lapaknya sekitar 300 meter ke arah timur, lebih dekat ke lampu penerangan jalan dan menjauh dari pohon randu. Tempat yang baru ini lebih aman, tidak terlalu sepi, dan berada di bawah kamera jalan. Saat memindahkan alat-alatnya, ia sempat berdiri memandangi tempat lamanya. Pohon randu itu masih berdiri kokoh, namun entah kenapa, auranya tidak lagi mencekam. Suara-suara aneh tidak lagi terdengar, dan malam terasa lebih biasa. Warga yang dulu sering melewati tikungan itu dengan ketakutan, kini mulai berani melintas tanpa melambatkan kendaraan.
Tidak ada lagi cerita ban pecah, tumpangan gaib, atau sosok wanita yang melintas cepat. Namun, beberapa minggu kemudian, seorang pengemudi ojek online yang baru pindah dari Jakarta mampir ke warung sebelah lapak Pak Suro. Ia duduk sambil minum kopi, lalu bertanya, "Pak, itu pohon besar di tikungan sana. Kenapa setiap malam saya cium bau darah ya kalau lewat situ?" Pak Suro hanya tersenyum tipis. "Kalau kamu lewat malam hari, ya baca-baca doa aja, Mas." "Emang kenapa, Pak?" "Kadang, yang sudah tenang masih suka mampir, tapi mereka nggak ganggu. Cuma, ngingetin kalau mereka pernah ada." Pemuda itu mengangguk, meski masih tampak bingung. Pak Suro menatap ke arah pohon randu dari kejauhan. Daunnya bergoyang pelan, seperti melambaikan tangan. Malam itu, seperti biasa, ia menyiapkan alat-alat tambalnya. Namun ia menyelipkan satu benda baru di sudut lapaknya. Sebuah foto kecil perempuan hamil dengan latar hitam putih, dibingkai sederhana. Ia tidak tahu siapa wajah itu sebenarnya, tapi ia menemukannya di bawah lapak lama saat memindahkannya. Entah kenapa, wajah itu membuatnya merasa damai. Cerita Pak Suro menyebar perlahan. Tidak semua orang percaya, tapi mereka menghormatinya. Para sopir sering mampir ke lapaknya hanya untuk sekadar bertanya, mendengar kisah, atau meminta air doa sebelum melanjutkan perjalanan malam. Bagi mereka, Pak Suro bukan sekadar tukang tambal ban. Ia adalah penjaga jalan yang pernah mengubur dendam, lalu membantu membukakan pintu pulang bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Kadang malam-malam, ia masih mendengar suara motor berhenti pelan. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kadang ia mencium bau darah di angin. Kadang ia melihat siluet kecil berlari melintasi jalan. Namun tak ada lagi rasa takut. Kini, semuanya hanya tinggal jejak. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.